Februari. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan video terkait installation setup di Virtual Smart Zone. Oke, jadi untuk controller access point dan juga switch Ruckus itu kita bisa menggunakan Virtual Smart Zone. Nah, Virtual Smart Zone ini itu bisa kompatibel di hypervisor seperti VMware, Nutanix, dan lain-lain. Oke, nah pada sesi kali ini saya mencoba pendekatan melalui VMware Workstation. Oke, baik. Ini saya ada VMware Workstation. Lalu saya mencoba untuk import OVA dari Virtual Smart Zone. Nah, jadi konsepnya hampir sama baik itu di VMware maupun di hypervisor lain itu seperti ini. Oke. Jadi setelah diimport, maka secara otomatis OVA yang kita import akan membentuk resource yang telah ditentukan oleh Virtual Smart Zone. Nah, resource-nya itu seperti memori menghabiskan 13 GB, terus prosesor itu 4 GB, lalu hard disk itu sekitar 100 GB. Oke. Sambil menunggu, kita akan percepat ya. Oke, setelah data OVA itu kita import, maka selanjutnya akan kita lakukan adalah biasanya saya akan meremove dua adapter dari OVA tersebut. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuan saya meremove ini adalah dengan kebutuhan satu interface, di mana satu tersebut saya hanya butuh untuk cluster, terus manajemen, dan juga kontrol ya. Nah, ini adalah proses starting ya dari OVA tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk mempersingkat video ini. Oke, setelah tadi loading di boot pertama VSZ, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, ini untuk login default. Kita bisa ketik admin dan passwordnya adalah admin. Oke, setelah itu kita pilih enable password admin. Terus yang paling penting adalah setelah ini kita klik setup.
proses, saya biasanya pilih yang high scale. Ini tergantung dari spek kebutuhan masing-masing ya. Yes. Pilih manual. Jadi satu interface, kontrol, cluster, dan manajemen itu dalam satu IP. Yes. Setelah itu kita coba lakukan ping ke IP yang baru saja kita buat. Oke, ini sudah bisa di-ping IP kontrol yang sudah kita buat. Sekarang kita bisa lanjut menuju ke IP tersebut dengan port 883. Nah, jadi jika memang muncul bad request seperti ini, jangan panik. Jadi ini adalah masih proses controller menaikkan service-service-nya. Kita akan tunggu setelah service-service tersebut up ya. Oke, setelah service sudah up, maka ini adalah tampilan di mana kita bisa mengakses kontrol tersebut dengan menggunakan default port ya, 843. Oke. Oke, jika sudah ada existing cluster, nah ini kita bisa masukkan existing name cluster. Tapi jika tidak ada atau menggunakan cluster baru, kita pilih new cluster. Terus kita masukkan cluster name. Ini controller name. Nah, default country-nya kita bisa pilih Indonesia ya, ada Indonesia. Tapi biasanya kebanyakan teman-teman yang jika memang ada spek-spek handphone atau laptop yang memang speknya tinggi, itu kita bisa pilih country code Singapura. Nah, perbedaan country code ini itu adalah dari sisi default setting ya. Default setting dari sisi kebutuhan access point. Seperti itu. Ini kita biarkan saja.
tanpa space. Nah, jadi ini adalah proses checking cluster name. Jadi Virtual Smart Zone akan memastikan apakah cluster name-nya itu ada di existing network atau tidak. Itu. Memang proses dari checking cluster name ini sampai step selesai cukup lama. Jadi saya akan mempersingkat waktu. Ya, ini step selanjutnya adalah masukkan password admin ya, administrator. Next. Oke, step selanjutnya adalah konfirmasi mengenai profil yang sudah kita buat ya, seperti cluster name, terus tipe protokolnya yang digunakan, terus lalu manajemen IP-nya, itu menggunakan IP berapa, default country-nya, sama current system time-nya ya. Oke, lalu kita klik finish. Oke, jadi untuk mengklik finish, untuk mencecking sistem capability ini memang memakan cukup waktu lama juga. Jadi saya akan mempersingkat waktu. Oke, tadi setelah adanya checking capability, nah saat ini adalah proses konfigurasi dari sisi Smart Zone ya. Dan konfigurasi ini cukup memakan waktu lama juga karena dia menginstal software image-nya dia dari A sampai Z ya. Jadi memang cukup memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi saya akan mempersingkat waktu di video ini. Nanti kita akan lihat cek jadinya seperti apa. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai 100% done. Nah, terus kita bisa langsung klik di web interface-nya di Smart Zone. Oke.
Oke, sepertinya servisnya belum up ya. Kita masih nunggu karena laptop saya juga masih ada proses yang masih berjalan di VM Smart Zone-nya. Ya, sekarang sudah up ya IP-nya ini. Kita coba masuk. Oke, jadi ini saya sudah masuk ya. Dan bisa dilihat eh, ini cluster yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Kebetulan belum running 100% servicesnya, tapi kurang lebih tampilan di versi yang terbaru seperti ini. Atau kita mau menggunakan tampilan di versi yang lama, itu juga bisa. Kita pilih use legacy menu. Oke, jadi servisnya belum ready semua ya. Jadi kita masih menunggu service yang running. Tapi kurang lebih proses untuk installation setupnya itu seperti yang tadi ya. Jadi tinggal tunggu servicenya up, lalu kita bisa tuning berdasarkan kebutuhan seperti apa namanya networknya, wireless LAN, terus di level access point ataupun di switch seperti itu. Oke, sekian video dari saya mengenai instalasi